Bu Marni menatap foto almarhum suaminya yang tergantung di dinding kamar. Wajah lelaki itu terlihat berseri dalam balutan kemeja putih bersih. "Mas, aku akan terus berjuang. Jangan khawatir ya," gumamnya dengan suara pelan, hampir seperti doa. Setelah kepergian suaminya setahun lalu karena sakit, Bu Marni harus memikul tanggung jawab keluarga seorang diri. Dengan tabungan yang tersisa, ia memulai usaha kecil-kecilan di pasar tradisional, menjual sayur mayur. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, Bu Marni sudah bangun untuk mempersiapkan dagangannya. Di bawah lampu pijar redup, ia mengemasi berbagai jenis sayur segar, bayam, kangkung, kacang panjang, cabai, dan tomat ke dalam keranjang besar. Setelah semuanya siap, ia menumpang becak ke pasar. Meski beban di pundaknya terasa berat, ia tidak pernah mengeluh. Sesampainya di pasar, Bu Marni segera membuka kios kecilnya yang terletak di lorong paling ramai. Aroma khas pasar tradisional menyambutnya, campuran bau tanah basah, sayur segar, dan wangi rempah dari kios sebelah. Dengan senyum hangat, ia menyapa pelanggan yang mulai berdatangan. "Ayo Bu, sayurnya segar-segar, baru datang dari petani tadi pagi," serunya menawarkan dagangan. Dalam waktu singkat, kios Bu Marni menjadi salah satu yang paling populer di pasar. Sayurnya selalu segar, harganya pun bersahabat. Banyak pelanggan yang memuji ketelatenannya dalam memperlakukan sayuran agar selalu segar. Tak jarang mereka kembali lagi hanya untuk membeli di tempatnya. "Bu Marni ini pedagang yang jujur, sayurnya selalu bagus," ujar seorang ibu kepada teman-temannya. Namun, kehidupan tak selamanya berjalan mulus. Suatu pagi saat membuka keranjang sayurnya, Bu Marni dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Kangkung yang baru ia terima dari penyuplai semalam terlihat layu dengan bintik-bintik coklat di batangnya. Bayam yang biasanya segar dan hijau malah dipenuhi ulat kecil yang merayap. Tomat yang mulus kini pecah dan mengeluarkan cairan busuk. Hatinya mencelos. Ia mencoba memilah-milah sayur yang masih bisa diselamatkan, tapi jumlahnya terlalu sedikit. Saat pelanggan mulai berdatangan, ia hanya bisa tersenyum kaku dan meminta maaf. "Maaf ya Bu, hari ini sayurnya kurang bagus. Mungkin nanti saya dapat stok baru yang lebih segar." Namun kejadian serupa terus berulang. Setiap kali sayur datang, tidak butuh waktu lama hingga muncul ulat atau belatung di dagangannya. Dalam beberapa jam, sebagian besar sayur sudah tidak layak jual. Pelanggan mulai mengeluh dan mencari pedagang lain. "Bu Marni, kok sekarang sayurnya cepat busuk ya? Dulu nggak begini," kata seorang pelanggan dengan nada kecewa. "Iya Bu, saya juga heran. Padahal saya selalu ambil dari penyuplai yang sama," jawab Bu Marni dengan gelisah. Semakin hari jumlah pembeli semakin menurun. Kios yang biasanya ramai kini terasa sepi. Bu Marni merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Di malam hari ia sering terbangun dengan rasa cemas, memikirkan usahanya yang perlahan-lahan hancur. Dengan hati berat, Bu Marni berdoa di depan foto suaminya, memohon kepada Tuhan dan bermonolog. "Mas, aku sudah berusaha keras, tapi kenapa semua ini terjadi? Ya Tuhan, beri aku kekuatan ya Tuhan," ujarnya sambil menahan air mata. Kehidupan baru yang ia bangun dengan susah payah kini terasa rapuh. Tanpa sadar, ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik semua ini. Pagi itu suasana pasar terasa biasa saja, ramai dengan hiruk-pikuk pembeli dan penjual yang saling berteriak menawarkan dagangan. Namun, kios Bu Marni kini tak lagi menjadi pusat perhatian seperti biasanya. Sejak rumor tentang sayur busuknya menyebar, pelanggan yang dulu memenuhi kiosnya mulai berkurang. Beberapa hanya lewat tanpa menoleh, sementara yang lain memilih membeli di kios sebelah. "Bu Marni, sayur bayamnya ada?" tanya seorang pelanggan setia sambil melongok ke dalam keranjang dagangan. "Ada Bu, tapi nggak sebanyak biasanya," jawab Bu Marni, mencoba tersenyum walau hatinya gelisah. Namun ketika pelanggan itu melihat lebih dekat, ia berdecak kecewa.
Ini kok banyak ulatnya, Bu? Bu Marni hanya bisa mengangguk lesu, tak tahu harus menjelaskan apa. Beberapa pelanggan yang sempat mampir akhirnya pergi begitu saja. Mereka berbisik-bisik, saling memberitahu tentang kondisi sayur Bu Marni yang kini sering bermasalah. Suasana kiosnya pun mulai berubah. Jika dulu terasa sejuk meskipun terletak di lorong sempit, kini kios itu seperti dikepung hawa panas. Bahkan kipas kecil yang biasa digunakan Bu Marni pun seolah tak mampu mengusir gerah yang menyelimuti. Udara di dalam kios terasa pengap, membuat Bu Marni sering berkeringat meskipun hanya duduk melayani pembeli. Kenapa kios ini jadi panas sekali ya? Padahal kios sebelah biasa saja, pikirnya dalam hati sambil mengelap keringat di dahi. Hawa panas itu bukan satu-satunya keanehan. Tubuh Bu Marni juga mulai sering terasa lelah, jauh lebih cepat dari biasanya. Padahal pekerjaan yang ia lakukan tidak seberat dulu saat baru membuka usaha ini. Selain lelah, kepalanya sering berdenyut sakit setiap kali ia berada di kios. Anehnya rasa itu hilang begitu ia pulang ke rumah. Bu, istirahat dulu, jangan terlalu capek, saran seorang pedagang lain yang kebetulan lewat. Ini saya sudah gak kerja berat, Mbak, tapi badannya rasanya capek terus, jawab Bu Marni dengan senyum dipaksakan. Hari demi hari berlalu dan suasana kios Bu Marni semakin sepi. Bahkan pedagang-pedagang di kios sebelah mulai memperhatikan perubahan itu. Pada suatu siang, ketika Bu Marni sedang makan di warung kecil dekat kios, ia mendengar bisikan-bisikan dari pedagang lain. Kios Bu Marni kok sekarang aneh ya? Katanya, sayurnya sering busuk, ujar seorang penjual bumbu. Iya, saya dengar juga. Jangan-jangan ada yang gak suka sama dia ya, balas pedagang buah di sebelahnya. Maksudmu guna-guna, santet? Kata itu membuat Bu Marni tersentak. Ia menoleh tetapi para pedagang itu segera bungkam begitu menyadari kehadirannya. Namun bisikan-bisikan itu terus terngiang di kepala Bu Marni. Apakah benar ada yang tega menyerang usahanya dengan cara-cara gaib seperti itu? Pikiran itu semakin mengganggu ketika ia mendengar cerita serupa dari pelanggan yang masih setia mampir ke kiosnya. Bu Marni, saya pernah dengar cerita serupa. Ada pedagang di pasar lain yang dagangannya juga tiba-tiba rusak. Katanya diserang ilmu hitam, kata seorang pelanggan sambil melirik ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang mendengar. Ilmu hitam? Saya nggak tahu soal itu, Bu, jawab Bu Marni dengan gugup. Meskipun ia ingin mengabaikan isu tersebut. Gejala-gejala aneh di kiosnya semakin sulit dijelaskan. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengganggu usahanya. Namun apa sebenarnya yang terjadi dan siapa yang tega melakukan ini kepadanya? Bu Marni tahu ia harus menemukan jawabannya sebelum semuanya semakin terlambat. Siang itu Bu Marni duduk di bangku kayu warung kecil dekat kiosnya, menyendokkan nasi dan sayur lodeh ke piring. Rasa lapar yang sejak tadi pagi mengganggunya sedikit terobati. Meski pikirannya masih berkutat pada kiosnya yang semakin sepi. Suara hiruk pikuk pasar terdengar samar di latar. Tapi Bu Marni lebih tenggelam dalam lamunannya. Bu Marni? Sapa suara seorang perempuan. Bu Marni menoleh dan melihat seorang pelanggan setianya, Bu Sari, berdiri di dekat meja. Oh, Bu Sari, silakan duduk, Bu, ajaknya dengan ramah. Bu Sari menarik kursi plastik dan duduk di seberang Bu Marni. Setelah memesan teh manis, ia menatap Bu Marni dengan raut bingung. Bu, saya mau tanya, kios ibu kenapa kok tutup terus beberapa hari ini? Pertanyaan itu membuat sendok di tangan Bu Marni terhenti. Ia mengerutkan kening, merasa ada yang aneh dengan pernyataan Bu Sari. Tutup? Maksudnya gimana, Bu? Saya tiap hari buka kok. Dari subuh sampai siang, jawabnya pelan, mencoba memahami. Bu Sari terlihat ragu. Namun akhirnya ia melanjutkan. Tapi saya lihat kios ibu kelihatan gelap, seperti tidak ada orang. Beberapa teman juga bilang begitu. Saya pikir ibu lagi sakit atau ada urusan keluarga. Dek, hati Bu Marni bergetar mendengar penjelasan itu.
Selama ini ia merasa kiosnya tetap buka seperti biasa. Ia datang subuh, menata dagangan, melayani pembeli, dan pulang menjelang siang. Tapi, jika benar seperti yang dikatakan Bu Sari, apa yang sebenarnya dilihat orang lain? Belum sempat ia menanggapi, seorang pelanggan lain, Bu Nur, tiba-tiba bergabung di meja mereka. "Iya Bu Marni, saya juga mau bilang soal itu. Kemarin saya mau beli bayam di kios ibu, tapi kelihatannya tutup, padahal biasanya ramai," tambah Bu Nur sambil mengaduk teh panasnya. Bu Marni merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. "Tapi saya nggak pernah tutup Bu, tiap hari saya tetap jualan," katanya berusaha meyakinkan diri lebih dari siapapun. "Benar Bu, kalau begitu kok aneh ya? Saya lihat pintu kiosnya kayak tertutup, nggak ada aktivitas," Bu Sari menimpali dengan raut serius. Obrolan itu menggantung di udara, menyisakan kebingungan di antara mereka. Bu Marni mencoba mengingat-ingat, memastikan bahwa dirinya memang membuka kios seperti biasa. Namun, keanehan ini terlalu nyata untuk diabaikan. Dalam perjalanan pulang ke kiosnya, Bu Marni mulai memikirkan kata-kata para pelanggan. Jika benar orang-orang melihat kiosnya tutup, lalu apa yang sebenarnya terjadi? Pikiran itu membuat langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan pundaknya. Sesampainya di kios, ia memandang pintu kayu yang terbuka lebar. Dagangan masih tertata rapi, meski beberapa sayur sudah mulai layu karena hawa panas yang tak biasa. Ia memegang dadanya, merasa ada sesuatu yang salah. Apakah ini semua ada hubungannya dengan hawa aneh dan sayur-sayurnya yang cepat rusak? Saat Bu Marni melangkah masuk, hawa pengap segera menyambutnya, lebih pekat dari biasanya. Tubuhnya terasa lemah, seperti kehilangan energi, meski ia baru saja makan. Ia duduk di bangku kecil, memandang dagangan yang semakin tak diminati pembeli. "Ini gak bisa dibiarkan," gumamnya lirih. Ia sadar, ada sesuatu yang tak kasat mata sedang bermain-main dengan hidupnya, dan ia harus segera mencari jawabannya sebelum semuanya semakin memburuk. Di lain waktu, pasar sudah lengang. Para pedagang menutup kios mereka satu persatu. Suara gesekan pintu kayu menjadi irama terakhir sebelum pasar benar-benar sunyi. Bu Marni, seperti biasa, menutup kiosnya dengan hati-hati. Ia memastikan semua sayur yang tersisa sudah disimpan di tempat teduh agar tetap segar untuk esok hari. Namun, saat melangkah keluar, ia merasa sesuatu yang berbeda, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasinya. Ia memandangi lorong pasar yang gelap, hanya diterangi lampu redup yang menggantung di beberapa sudut. Hawa dingin menyergap, dan bulu kuduknya berdiri. Mungkin cuma perasaan, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun malam berikutnya, keanehan semakin nyata. Saat tengah membereskan kios menjelang tutup, Bu Marni mendengar suara langkah kaki tepat di belakangnya. Suara itu jelas terdengar, seperti seseorang sedang berjalan di atas lantai kayu kios. "Siapa itu?" tanyanya, menoleh dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Kios tetangga sudah gelap dan tertutup rapat. Hanya kiosnya yang masih terang. Bu Marni menelan ludah, berusaha mengusir rasa takut. Tapi saat ia kembali menata dagangan, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Degup jantungnya semakin kencang. Ia menoleh lagi, tapi tetap tak ada siapapun. Dengan tergesa-gesa, ia membereskan barang-barangnya dan menutup kios lebih awal malam itu. Keesokan paginya, Bu Marni mencoba melupakan kejadian semalam. Ia membuka kios seperti biasa, berharap hari itu lebih baik. Namun saat ia sedang melayani seorang pelanggan, sesuatu di sudut matanya menarik perhatian. Bayangan hitam melintas cepat di belakang kiosnya. Ia menghentikan gerakan tangannya, memandang ke arah bayangan tadi, tapi tak ada apa-apa di sana. "Bu, gak apa-apa?" tanya pelanggan yang melihat wajah Bu Marni, tampak pucat. Iya, enggak apa-apa Bu," jawabnya terbata-bata, mencoba tersenyum, meski pikirannya dipenuhi tanda tanya. Namun, bisikan itu datang saat malam tiba. Suara pelan seperti orang yang berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti terdengar jelas di telinganya. Bu Marni mencari asal suara,
tapi tak ada satupun orang di sekitar kiosnya. Ini apa lagi? Astagfirullah, gumamnya sambil merapal doa. Tapi suara itu terus bergema, memancing rasa takut yang semakin dalam. Puncak keanehan terjadi saat sayur yang baru datang dari penyuplai tiba-tiba berubah menjadi busuk. Pagi itu Bu Marni merasa lega ketika melihat tumpukan sayur segar yang baru diantarkan. Warnanya cerah, daunnya masih segar, dan aroma khas sayur yang baru dipanen memenuhi kios. Namun tak berselang lama, ketika ia hendak menata sayur-sayur tersebut, matanya terbelalak. Bayam yang tadinya segar penuh lubang kecil yang bergerak-gerak. Ulat-ulat menggeliat memenuhi setiap celah daun. Wortel yang tadinya mulus kini berlubang dan dipenuhi belatung kecil. Bahkan tomat yang masih keras berubah menjadi lembek dan mengeluarkan bau busuk. Ya Allah, apalagi ini? Bu Marni hampir menangis melihat dagangannya. Padahal baru beberapa jam lalu sayur-sayur itu segar. Pelanggan yang melihat keadaan dagangannya mulai menghindar. Mereka lebih memilih membeli di kios lain yang terlihat normal. Pendapatan Bu Marni semakin menurun dan pengeluaran untuk membeli sayur baru terus membengkak. Hari-hari berikutnya, Bu Marni mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Tubuhnya semakin lemah. Rasa lelah dan sakit kepala kerap menyerangnya saat berada di kios. Bahkan sebelum ia mulai bekerja, tubuhnya sudah seperti kehabisan energi. Ia mencoba berbicara dengan sesama pedagang, menceritakan keanehan yang terjadi. Beberapa di antara mereka hanya diam, tapi ada yang berbisik pelan. Bu Marni, hati-hati. Jangan-jangan ada yang tidak suka sama ibu. Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Ia tahu isu santet dan ilmu hitam bukan hal baru di pasar. Tapi apakah ini benar-benar terjadi padanya? Bu Marni duduk di bangku kiosnya yang semakin sepi, menatap tumpukan sayur yang semakin tak laku. Hatinya berat, pikirannya kusut. Ia tahu ia tak bisa terus seperti ini. Sesuatu harus dilakukan sebelum semuanya benar-benar hancur. Malam itu, Bu Marni duduk di teras rumahnya. Pikiran tentang kios yang semakin sepi dan dagangan yang terus membusuk seperti meremas hatinya. Tubuhnya terasa lelah, bukan hanya karena bekerja, tapi juga karena tekanan batin yang tak kunjung reda. Bu, kalau sampean terus-terus begini, coba deh cari orang yang ngerti soal begini-beginian, saran Bu Ratmi, tetangga sebelah yang kebetulan mampir. Orang yang ngerti? Maksudnya gimana, Bu? Tanya Bu Marni ragu. Bu Marni, namanya Pak Sastro. Beliau lebih ke spiritual, bukan dukun. Katanya sih sering bantu orang yang kena santet dan ilmu hitam. Bu Marni awalnya bimbang, tapi dorongan untuk menyelamatkan kiosnya semakin kuat. Ia akhirnya memutuskan untuk menemui Pak Sastro, meski dengan sedikit keraguan. Pagi harinya, Bu Marni berangkat ke rumah Pak Sastro yang berada di desa sebelah. Rumah itu sederhana, tapi suasananya terasa damai. Di halaman terlihat beberapa pohon besar yang rimbun, menambah kesan tenang. Pak Sastro menyambut Bu Marni dengan ramah. Pria paruh baya itu mengenakan kain sarung dan kemeja putih yang sederhana. Pandangannya tajam, tapi menenangkan. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Tanyanya setelah Bu Marni selesai menceritakan masalahnya. Saya bingung, Pak. Dagangan sayur saya di pasar jadi cepat busuk. Pelanggan bilang kios saya sering terlihat tutup, padahal saya selalu buka. Apa mungkin ini ada yang gak beres ya, Pak? Pak Sastro terdiam sejenak, menatap Bu Marni dengan sorot mata yang serius. Ibu yakin ini bukan cuma masalah biasa? Kalau masalah biasa, kenapa semua jadi begini, Pak? Jawab Bu Marni dengan nada lelah. Siang itu Pak Sastro ikut Bu Marni ke kios di pasar. Begitu memasuki kios, ekspresi wajah Pak Sastro berubah. Ia memejamkan mata, berdiri diam di tengah ruangan, seolah mencoba merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Kios ini terasa berat sekali, Bu, ucapnya lirih. Ada banyak energi negatif yang kuat di sini. Bu Marni menatap Pak Sastro dengan mata terbelalak. Jadi benar, Pak, ada yang sengaja bikin begini. Pak Sastro mengangguk pelan.
Kemungkinan besar ini serangan gaib, Bu. Biasanya hal seperti ini dilakukan oleh orang yang iri atau merasa tersaingi. Kios ibu dulunya ramai sekali kan? Iya Pak, tapi sekarang sepi banget, jawab Bu Marni dengan suara bergetar. Pak Sastro memeriksa beberapa sudut kios. Di belakang tumpukan sayur, ia menemukan benda kecil seperti benda magis yang dibungkus kain hitam. Matanya menyipit saat melihat benda itu. Ini salah satu media mereka, Bu, ujarnya sambil menunjukkan benda tersebut. Ibu sudah lama merasa tubuh cepat lelah dan sakit kepala di sini ya. Bu Marni mengangguk. Ia tak menyangka masalahnya sebesar ini. Pak Sastro memberikan beberapa saran kepada Bu Marni. Ia merapalkan doa-doa sambil memercikan air yang telah didoakan ke seluruh sudut kios. Energi di dalam kios terasa sedikit lebih ringan, seolah beban yang selama ini menyelimuti mulai memudar. Saya akan berikan beberapa doa untuk ibu baca setiap pagi sebelum membuka kios. Selain itu benda ini, Pak Sastro menyerahkan sebuah kantong kecil berisi rajah bertuliskan ayat-ayat suci. Letakkan di sudut kios yang paling dekat dengan pintu masuk. Ini akan membantu melindungi tempat ini. Terima kasih Pak, apa cukup dengan ini semuanya akan selesai? Tanya Bu Marni dengan harapan besar. Ini awalnya saja Bu. Yang penting ibu juga harus banyak berdoa, mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Kalau ada energi negatif yang positif pasti bisa mengimbanginya, jawab Pak Sastro sambil tersenyum menenangkan. Setelah pulang, Bu Marni langsung mengikuti semua arahan Pak Sastro. Setiap pagi ia membaca doa sebelum membuka kios. Benda pelindung dari Pak Sastro diletakkan di tempat yang disarankan. Meski masih ada rasa khawatir, Bu Marni merasa sedikit lebih tenang. Harapannya mulai tumbuh kembali. Meski ia tahu perjalanan ini belum selesai, ia hanya bisa berdoa agar serangan gaib ini benar-benar bisa dihentikan dan hidupnya kembali normal seperti dulu. Di lain waktu, setelah serangkaian doa dan ritual pembersihan di kiosnya, Bu Marni duduk bersama Pak Sastro di halaman rumahnya. Wajahnya terlihat sedikit lebih tenang. Meski bayangan akan serangan gaib itu masih menghantuinya, ia tahu masalah ini belum sepenuhnya selesai. Pak Sastro, apa kita bisa tahu siapa yang melakukan ini, Pak? Tanyanya pelan. Pak Sastro mengangguk. Bisa, Bu, tapi prosesnya membutuhkan waktu dan energi. Jika ibu siap menerima kenyataan, kita akan coba melacak siapa pelakunya. Pak Sastro memulai ritual dengan menyalakan dupa dan menyiapkan beberapa benda spiritual, seperti kaca kecil dan semangkuk air. Ia duduk bersila, merapalkan doa dengan suara yang dalam dan teratur. Asap dupa yang memenuhi ruangan menambah suasana mistis. Bu Marni, fokuskan pikiran pada kios dan kejadian-kejadian aneh yang ibu alami. Bayangkan setiap detailnya, ujar Pak Sastro sambil memejamkan mata. Bu Marni menuruti arahan itu. Ia membayangkan kiosnya, dari sayur yang tiba-tiba busuk hingga suara langkah kaki yang sering terdengar di malam hari. Beberapa menit kemudian, Pak Sastro membuka mata. Tatapannya tajam, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ia memandangi kaca kecil di depannya yang kini menunjukkan pantulan samar sosok seorang perempuan. Saya melihat seseorang, Bu. Ini seorang perempuan, sepertinya sesama pedagang di pasar, kata Pak Sastro sambil menatap Bu Marni. Bu Marni terkejut. Sesama pedagang di pasar? Siapa, Pak? Saya belum bisa memastikan, tapi perempuan ini sering memperhatikan kios ibu dengan sorot mata iri, dengki, sakit hati. Dia mendatangi seorang dukun untuk menghancurkan usaha ibu. Sementara itu, gambaran flashback tentang pelaku mulai terkuak. Di sudut lain pasar, Sumiati, seorang pedagang sayur yang juga menjual dagangan serupa dengan Bu Marni, merasa usahanya tidak berkembang. Sumiati selalu memperhatikan kios Bu Marni yang ramai pengunjung. Setiap kali ia melirik tumpukan sayur segar Bu Marni, hatinya dipenuhi rasa iri. Kenapa kios dia selalu laris, sementara kiosku sepi? Padahal barang daganganku seger sayurnya, pikirnya. Puncaknya terjadi ketika seorang pelanggan tetapnya,
lebih memilih membeli dari Bu Marni. Rasa frustasi itu membawanya ke keputusan yang gelap. Suatu malam Sumiati pergi ke desa terpencil untuk menemui seorang dukun hitam bernama Pak Dirga yang terkenal mampu melumpuhkan usaha orang lain dengan ilmu hitamnya. "Apa yang kau inginkan?" tanya Pak Dirga dengan suara berat. "Saya ingin kios saingan saya hancur, Mbah. Saya tidak tahan lagi melihat dia terus sukses sementara saya hampir bangkrut. Namanya Marni," jawab Sumiati dengan nada getir. Pak Dirga tersenyum tipis lalu mengangguk. Ia meminta Sumiati membawa beberapa benda milik Bu Marni, seperti barang dagangannya. Ya, seperti daun-daun sisa dari sayur dagangan yang sering terbuang gitu. Dan dengan media itu, dukun Dirga memulai ritualnya. "Dengan ini kiosnya akan hancur, dagangannya akan busuk, dan pembeli akan menjauh," ujar Pak Dirga sambil melantunkan mantra-mantra. Sementara itu di masa sekarang, Bu Marni mendengarkan penjelasan Pak Sastro dengan perasaan campur aduk. Ia mulai mengingat beberapa kejadian aneh, seperti Sumiati yang pernah terlihat mondar-mandir di dekat kiosnya dengan tatapan tajam dan mencurigakan, seakan sudah meletakkan barang sesuatu di kiosnya. Jadi itu dia, Pak. Saya kenal Sumiati, dia juga jualan sayur di pasar, Pak," kata Bu Marni dengan suara bergetar. Pak Sastro mengangguk. Dia merasa iri dengan kesuksesan Bu Marni. Tapi jangan khawatir, doa dan perlindungan yang kita lakukan akan membalikkan semua ini. Serangan gaib tidak akan bertahan jika hati kita kuat dan terus mendekat pada Yang Maha Kuasa. Meski merasa marah dan kecewa, Bu Marni tahu bahwa balas dendam bukanlah jawabannya. Ia hanya ingin usahanya kembali normal dan kehidupannya tenang seperti dulu. "Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak?" tanya Bu Marni. "Yang terpenting Ibu fokus pada doa dan usaha yang jujur. Selebihnya biarkan hukum karma yang bekerja," jawab Pak Sastro dengan senyuman bijak. Hari berganti, waktu terus berjalan. Kurang lebih 1 bulan kemudian, malam itu angin berembus kencang di luar, membawa kesejukan yang kontras dengan api yang berkobar di hati Sumiati. Setelah mengetahui Bu Marni laris lagi dagangannya, ia menemui Pak Dirga. Ia merasa belum puas dengan hasil yang didapat. Usaha Bu Marni yang mulai kembali berkembang, meski perlahan, membuat Sumiati semakin gelisah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa usaha pesaingnya itu kembali bangkit begitu saja. Kemarahan yang membara membuatnya memutuskan untuk kembali menemui dukun Dirga, dengan harapan bisa melakukan sesuatu yang lebih kuat untuk menghancurkan kios Bu Marni selamanya. Kali ini ia datang dengan tekad yang lebih bulat dan membawa uang mahar yang jauh lebih besar. "Sumiati, apa yang membuatmu datang lagi malam ini?" "Mbah Dukun," jawab Sumiati terbata. Saya tidak tahan lagi melihat Bu Marni semakin berkembang. Kiosnya kini ramai kembali, Mbah. Semua kiriman yang saya kirimkan lewat panjenengan sia-sia. Saya ingin usahanya benar-benar hancur kali ini. Saya membawa uang mahar lebih banyak. Saya ingin agar serangan ini lebih kuat, lebih sulit untuk dibalikan, Mbah." Pak Dirga memandang uang yang dibawa Sumiati dengan cermat, lalu mengangguk. "Baiklah, kau ingin serangan yang lebih kuat, aku akan melakukannya. Tapi ingat, kekuatan ini akan memakan lebih banyak energi, dan bisa jadi akibatnya juga akan lebih berat." Sumiati dengan wajah dipenuhi keteguhan mengangguk. "Saya siap, Mbah. Saya tidak peduli dengan akibatnya. Yang saya inginkan, kios Bu Marni hancur." Mbah Dirga mengatur perlengkapan ritualnya dengan hati-hati. Ia mengambil kain hitam, beberapa benda yang digunakan untuk menyatukan energi negatif, serta benda-benda yang berkaitan dengan Bu Marni. Sumiati mengawasi dengan penuh harap. Pak Dirga memulai mantranya. Suara-suara aneh, bisikan dan teriakan mulai mengisi udara malam itu. Lalu dia menaruh uang mahar yang dibawa ke tengah-tengah ritual, mencampurkannya dengan bahan-bahan lain yang sudah dipersiapkan. Dengan suara dalam yang seperti menggetarkan tanah, Pak Dirga mengucapkan mantra-mantra gelap yang semakin membuat suasana semakin mencekam. Energi yang kuat mulai menyelimuti ruangan.
Sumiati merasa ada sesuatu yang mencekam di dalam dirinya. Namun, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan Bu Marni, dan ia siap menanggung segala konsekuensinya. Mbah Dukun memfokuskan pikirannya dan menggenggam sebuah benda hitam yang berkilauan. Dengan kekuatan ini, kios Bu Marni akan diserang lebih keras dari sebelumnya. Makhluk-makhluk gaib akan silih berganti memasuki kiosnya. Dagangannya akan rusak dan tak seorang pun akan membeli darinya. Dan di pekan berikutnya, Bu Marni tiba di kios seperti biasa. Namun saat membuka pintu, ia merasakan hawa panas yang lebih menyengat dari sebelumnya. Udara dalam kios terasa mencekik, membuatnya terbatuk-batuk. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Segera setelah itu, ia melihat sayuran yang baru saja ia terima dari penyuplai kini dipenuhi ulat dan belatung yang lebih banyak dari sebelumnya. Kondisi kios yang semula semakin membaik, kini kembali berubah drastis. Suasana di pasar yang semula kembali ramai, tiba-tiba terasa mencekam. Beberapa pembeli yang datang mulai mundur dengan cepat setelah melihat kondisi sayurannya yang tak layak jual. Pak Sastro yang sudah menyadari adanya sesuatu yang janggal, segera datang ke kios Bu Marni untuk membantu. Begitu ia memasuki kios, wajahnya langsung berubah. Ia merasakan aura yang jauh lebih gelap dari sebelumnya, lebih berat daripada sebelumnya. Ia menutup matanya sejenak, mengumpulkan energi dan merasakan adanya serangan yang jauh lebih kuat daripada yang pernah ia hadapi sebelumnya. Benda yang ia berikan kepada Bu Marni untuk diletakkan di kios sebagai pelindung tak mempan. Ada yang tidak beres, kata Pak Sastro, matanya terbuka lebar dengan sorot yang tajam. Serangan ini lebih kuat. Ini bukan sembarang serangan biasa, Bu Marni. Saya rasa ini berasal dari orang yang sudah mengeluarkan banyak mahar untuk menyerangmu. Bu Marni merasa bingung, tetapi ia tidak bisa menangkal perasaan cemas yang mencekam hatinya. Ia tahu serangan ini lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Bu Marni, suaranya bergetar. Pak Sastro menarik nafas panjang. Sepertinya serangan ini dari orang yang sama. Kita harus melawan serangan ini dengan cara yang lebih kuat. Kali ini ibu harus lebih sabar dan terus berdoa. Kita juga akan menghadapinya dengan perlawanan yang lebih keras, menggunakan kekuatan doa dan perlindungan yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, Sumiati yang merasa puas dengan hasil ritualnya, bersembunyi di balik kedok kebahagiaan palsu. Ia tidak tahu bahwa perbuatannya kini telah mengarah pada jalan yang lebih gelap. Kekuatannya yang diperoleh dengan harga mahal mungkin akan datang dengan karma yang tak terbayangkan. Sementara itu, kios Bu Marni kini bagaikan medan perang yang tak terlihat. Sebuah tempat yang penuh dengan ancaman gaib yang semakin mendalam. Setiap hari terasa lebih berat. Ketegangan di udara begitu kental. Dan meskipun ia berusaha untuk tetap bertahan, teror yang datang semakin menguji batas kesabarannya. Sayur yang ia terima dari penyuplai selalu busuk dalam hitungan jam. Dan yang lebih menakutkan, serangan gaib mulai menyerangnya secara langsung. Dengan bimbingan Pak Sastro, Bu Marni memutuskan untuk menjalankan ritual pembersihan yang bisa mengembalikan energi positif di kiosnya. Pak Sastro membawa berbagai perlengkapan yang diperlukan. Daun sirih, garam, dupa, serta air yang sudah diberi doa-doa tertentu. Mereka mulai ritual itu pada malam hari, saat kios sepi dari pengunjung dan pasar telah tutup. Pak Sastro menginstruksikan Bu Marni untuk duduk di tengah kios, merapalkan doa-doa yang telah diajarkan. Pak Sastro juga membawa muridnya untuk berjaga-jaga. Dengan hati yang penuh harapan, Bu Marni mengikuti setiap langkah. Meski rasa takut yang menggerogoti dirinya tak bisa disembunyikan, ia tahu bahwa hanya dengan keteguhan hati dan keyakinan yang kuat, ia bisa melawan serangan ini. Pak Sastro menyalakan dupa dan memulai doa-doa yang semakin menguatkan suasana. Perlindungan akan datang, Bu Marni. Jangan biarkan ketakutan menguasai pikiran. Ini adalah ujian, dan hanya dengan keteguhan kita bisa melawannya. Namun ketika ritual berlangsung, udara di sekitar kios mendadak terasa semakin panas. Seakan ada sesuatu yang meresap ke dalam setiap sudut. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar keras di belakang Bu Marni, seperti seseorang yang berjalan perlahan. Ketika Bu Marni menoleh, tidak ada siapa-siapa.
Hanya bayangan gelap yang melintas di sudut matanya. Ia merasa seolah ada makhluk yang mengintainya. "Tenang Bu Marni," kata Pak Sastro dengan suara mantap, meski ia sendiri merasakan aura yang semakin pekat. "Serangan ini akan semakin kuat, tapi jika ibu tetap fokus, kita akan bisa membersihkan semuanya." Sementara itu Pak Sastro duduk di tengah ruangan dengan tenang. Matanya terpejam rapat dan dengan suara yang dalam, ia mulai merapal doa-doa khusus. Sesaat kemudian, suasana di sekitar mereka berubah. Ruangan tempat mereka berada seperti terhisap ke dalam kegelapan yang pekat. Dunia fisik seakan menghilang dan mereka berada di sebuah alam yang berbeda. Di alam gaib yang penuh dengan kabut hitam pekat dan bau amis yang menyengat dan udara yang pengap panas. Pak Sastro dengan wibawa dan kekuatan batin yang luar biasa mulai mencari keberadaan jin yang dikirim oleh Dukun Dirga. Alam gaib ini penuh dengan energi yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan dengan intensitas yang mengerikan. Di tengah kegelapan itu, Pak Sastro merasakan keberadaan jin itu. Besar, gelap, dengan mata merah menyala, ia menatap tajam ke arahnya. Jin itu muncul, tubuhnya tinggi besar dan berwajah menyeramkan, penuh dengan energi jahat yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang berada di dekatnya. "Kau datang untuk melawanku?" Suara jin itu menggetarkan udara, seperti suara ribuan bisikan yang memekakkan telinga. Pak Sastro tidak gentar, dengan tangan terangkat dan wajah penuh konsentrasi. Ia menanggapi dengan suara yang lantang. "Aku datang untuk membebaskan Bu Marni dari cengkeramanmu. Kalian yang mengirim kekacauan ini harus segera pergi." Jin itu tertawa dengan suara yang menggema. "Hidup kalian hanya sebentar. Bisnis itu akan hancur dan kalian tidak akan bisa melawanku." Namun Pak Sastro sudah siap dengan kekuatan batin yang kuat. Ia mulai mengeluarkan energi dari dalam dirinya. Dari mulutnya keluar doa-doa yang semakin menguat, mengalir dengan lancar, memancarkan cahaya putih yang menembus kegelapan di sekitar mereka. Cahaya itu memancar dengan kekuatan yang mampu menahan kekuatan jin. Sementara itu jin itu meronta dengan marah, mencoba menyerang Pak Sastro dengan gelombang energi hitam yang tajam. Namun, Pak Sastro dengan cekatan menghindar, berkelit dari serangan-serangan gaib yang datang bertubi-tubi. Ia menguatkan mental dan terus merapal doa, menyatukan kekuatan ruhaninya dengan doa-doa yang dibaca. Setiap serangan yang dilakukan jin itu berhasil dipatahkan oleh doa-doa Pak Sastro. Namun jin itu semakin liar dan agresif. Ia mulai mengeluarkan suara seperti pekikan burung hantu, mengirimkan angin kencang yang membawa bau busuk. Pak Sastro tahu bahwa ini adalah serangan pamungkas dari jin tersebut. "Bergantung pada kekuatanmu saja tidak cukup," teriak jin itu dengan suara penuh kebencian, lalu mengerahkan kekuatan yang lebih dahsyat. Tiba-tiba, alam gaib itu bergetar hebat, dan sekelebat bayangan hitam meluncur dengan kecepatan tinggi menuju Pak Sastro. Namun Pak Sastro tetap tenang. Dengan satu gerakan cepat, ia melemparkan air suci yang telah disiapkan sebelumnya ke arah jin itu. Air suci itu bersinar terang, menghantam tubuh jin yang seketika bergetar dan mengeluarkan teriakan keras. Dalam sekejap, tubuh jin itu mulai terpecah-pecah seperti kaca yang pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Pak Sastro melangkah maju dengan tegas, mempercepat proses pengusiran jin itu dengan doa-doa terakhir, doa pamungkas yang dipanjatkan. Setelah beberapa saat, jin tersebut akhirnya hancur, menghilang ke dalam kegelapan dengan suara jeritan yang memekakkan telinga. Setelah pertempuran yang panjang, alam gaib itu akhirnya mulai tenang. Kabut hitam yang semula menyelimuti mereka mulai menghilang dan suasana menjadi lebih terang. Pak Sastro membuka matanya, dan Bu Marni yang semula terpekur dalam meditasi membuka matanya juga, merasakan perbedaan yang signifikan. "Apa yang terjadi?" tanya Bu Marni dengan nafas yang tersengal-sengal. Pak Sastro tersenyum meski kelelahan nampak di wajahnya. "Kita menang, Bu. Jin yang dikirim oleh dukun sudah hancur. Kiosmu akan kembali normal. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu usaha yang tulus ini." Dengan kemenangan di alam gaib, Bu Marni merasa beban yang selama ini menggerogoti dirinya akhirnya terangkat. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang besar
dan ia telah berhasil melewatinya. Namun pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, melainkan tentang keteguhan hati dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Pak Sastro melihat Bu Marni dengan penuh hormat. "Jangan pernah ragu pada kekuatan batinmu, Bu Marni. Kamu sudah menghadapinya dan berhasil bertahan. Kini semua akan kembali seperti sedia kala." Bu Marni tersenyum merasakan kebebasan yang datang setelah berbulan-bulan diliputi ketakutan. Ia tahu bahwa masa depannya kini cerah dan kios sayurnya akan kembali menjadi tempat yang ramai seperti dulu. Di sisi lain, setelah pertempuran Pak Sastro di alam gaib yang menegangkan, karma mulai berpihak pada kebenaran. Sumiati yang telah mengirimkan guna-guna untuk menghancurkan usaha Bu Marni akhirnya merasakan akibat dari perbuatannya. Serangan yang ia kirimkan yang bertujuan untuk membuat Bu Marni jatuh justru berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Karma tak bisa dihindari meskipun seseorang berusaha menutupi jejaknya. Sumiati merasa tubuhnya semakin lemah seperti yang pernah dialami Bu Marni. Sayur-sayuran yang ia jual di kiosnya juga mulai cepat busuk meskipun masih dalam kondisi baik saat diterima. Hal yang paling mengejutkan adalah beberapa kali Sumiati melihat bayangan hitam bergerak di sekitar kiosnya. Setiap malam, dia merasa terbangun oleh suara-suara aneh yang memanggil namanya, seperti teror yang pernah dialami Bu Marni sebelumnya. Pada suatu malam, saat Sumiati duduk termenung di rumah, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Suara itu semakin dekat, seolah-olah ada yang mengawasi. Ketika ia membuka jendela, tidak ada siapa-siapa. Namun ia merasakan udara yang sangat dingin, jauh lebih dingin daripada biasanya. Tubuhnya menggigil tanpa sebab yang jelas. Dalam ketakutan, ia mulai mengingat perbuatannya terhadap Bu Marni dan betapa jauh ia telah menempuh jalan yang salah. Keesokan harinya Sumiati merasa semakin lemah, selera makannya hilang, dan tubuhnya merasakan gejala-gejala aneh yang tak bisa dijelaskan. Berbagai upaya pengobatan dilakukan, namun tidak ada yang berhasil. Ia mulai merasakan bahwa kekuatan gaib yang dikirimnya justru berbalik menyerang dirinya sendiri. Sumiati menyadari bahwa karma tidak bisa ditawar. Segala perbuatannya, meskipun tampak berhasil sesaat, akhirnya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sementara Bu Marni merasakan perubahan besar dalam dirinya. Setelah melalui cobaan berat yang penuh dengan teror gaib, dirinya kini merasa lebih kuat baik secara spiritual maupun mental. Ritual pembersihan yang dilakukan Pak Sastro memberinya kekuatan untuk menghadapi masa depan dengan keyakinan yang lebih besar. Kepercayaan diri Bu Marni pulih dan ia merasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih siap untuk menghadapi segala tantangan hidup. Setiap pagi Bu Marni memulai hari dengan rasa syukur yang mendalam. Ia merasa diberkahi, tidak hanya dengan kesuksesan yang kembali menghampirinya, tetapi juga dengan pelajaran hidup yang sangat berharga. Dia mengerti bahwa dunia ini penuh dengan ujian, tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada iman dan keteguhan hati. Kios Bu Marni kembali seperti semula, sayuran segar yang dipajang kembali menarik perhatian pelanggan, dan suasana pasar yang sempat sepi kini kembali ramai. Pembeli mulai berdatangan, membeli sayur-sayuran yang terkenal murah dan berkualitas. Para pelanggan yang sebelumnya ragu, kini kembali dengan keyakinan bahwa kios Bu Marni adalah tempat yang terpercaya. Selesai. Semoga terhibur, anggap saja sebagai dongeng bualan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.